Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama sekali puji dan syukur kita kepada Allah, kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pembahasan kita pada malam ini tentang puasa yang berkaitan dengan pengembalian manusia kepada jati diri semula. Ada 3 makhluk yang watak dan temperamennya itu berbeda. Pertama, malaikat, makhluk yang diciptakan Allah hanya memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Maka kehidupan malaikat itu kehidupan stagnan, jalan di tempat. Oleh karena itu jangan diharapkan tidak akan pernah ada nilai-nilai pembaharuan di dalam kehidupan malaikat itu. Kemudian makhluk yang kedua adalah iblis, yaitu makhluk yang hanya punya akal, punya nafsu tapi tidak memiliki akal. Maka sifat daripada iblis itu adalah penghancur. Nah, yang ketiga barulah diciptakan Allah manusia. Manusia mengakumulasi, menghimpun kedua sifat dari malaikat dan iblis. Manusia di samping punya nafsu, maka dia juga punya akal. Ketika Allah menjatuhkan pilihannya kepada manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, itu malaikat pun sebenarnya kurang setuju pada awalnya. Mereka mengajukan semacam proposal lah kalau bahasa kita sekarang, yang intinya ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah pantas Engkau jadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi, sementara kerja mereka itu kalau tak merusak membunuh? Itulah gambaran watak manusia yang dibayangkan malaikat. Memang pada realitasnya begitu. Kita di dalam mempertahankan hidup ini tak lepas dari 3 hal tadi. Contoh kecil saja, kalau kita mau makan sayur daun ubi merusak. Kalau kita mau makan kari terong merusak. Kalau kita mau makan ikan tongkol membunuh. Kalau kita mau makan daging ayam membunuh. Nah, itulah kerja kita. Tapi kata Allah tak apa-apa. Allah tetap konsisten menyerahkan kepemimpinan di muka bumi ini kepada manusia. Seolah-olah apa yang dinyatakan malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami senantiasa bertahmid, kami senantiasa bertasbih, dan kami bertakdis. Takdis itu maknanya mensucikanmu. Ternyata pernyataan malaikat ini tidak menyurutkan keputusan Allah bahwa pilihannya tetap kepada manusia. Makna yang dapat ditangkap adalah bumi ini tidak akan pernah makmur, bumi ini tidak akan pernah maju kalau konsep kepemimpinannya hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pola kepemimpinan malaikat. Nah, oleh karena itu Allah menyatakan manusia itu mulia.
Kalau kita tengok Al-Quran, kita kaji secara mendalam, memang manusia itu lebih mulia daripada malaikat pada pandangan Allah. Ada dua ayat dalam Al-Quran, itu pertama, laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan manusia. Kemudian di ayat yang lain disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu jauh lebih baik bila dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, berarti manusia itu hebat. Ketika Allah mengajarkan seperangkat ilmu kepada Nabi Adam, dan Adam berhasil mereview kembali ilmu-ilmu yang ditransfer oleh Allah. Nah, begitu Adam selesai menyebutkan ilmu-ilmu ini tadi, Allah menyuruh malaikat mengulangi apa yang dikatakan Adam, tapi malaikat tidak memiliki kemampuan untuk itu. Disinilah Allah menyuruh, berarti Adam itu lebih hebat dari malaikat. Fasjudu, maka sujudlah kamu kepada Adam. Nah, semua malaikat sujud memberi hormat kepada Adam. Hanya iblis yang tak ikut memberikan penghormatan. Ini sebagai bukti bahwa Adam itu lebih mulia, bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj pun begitu. Ketika naik ke alam roh, malaikat pun tidak bisa menemani Nabi lagi dengan alasan mereka tidak memiliki kemampuan, hanya naik. Kemudian setiap kehidupan manusia ini, kata Rasulullah, setiap kiri kita itu dikawal oleh 70 orang malaikat. Biasanya yang dikawal itu lebih hebat dari yang mengawal. Nah, oleh karena itu, jangan pernah ada di antara kita bercita-cita untuk menjadi malaikat. Berarti dia sudah menyalahi kudrat Allah. Tapi bercita-citalah untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Allah sudah membuktikan itu. Jadi untuk menetralisir agar nafsu dan akal manusia ini kompak berjalan secara seimbang, maka terapi yang paling ampuh menetralisir itu adalah puasa. Jadi puasa bukan menghancurkan hawa nafsu, tapi puasa itu menetralisir hawa nafsu. Jadi akal bekerja pada relnya, nafsu bekerja pada relnya. Inilah keseimbangan inilah yang diinginkan dari ibadah puasa. Jadi jangan kita berharap dengan puasa ini terus kita menjadi malaikat, itu cita-cita rendah. Nah, kembali kita kepada titik awal. Padahal manusia itu lebih mulia. Jadi pertahankanlah dengan puasa ini agar nafsu dan akal yang ada pada diri kita itu berjalan dengan seimbang. Nah, itulah yang diinginkan. Coba kalau kita bayangkan Johor Indah ini warganya malaikat semua, tak ada yang masih Baitur Rahman di. Atau lebih parah lagi kalau warganya iblis semua, hancur, apa pun tak ada di sini. Tapi karena di sini manusia beraneka ragam, beraneka fenomena yang dapat kita lihat. Karena apa? Nafsu dan akal dapat dinetralisir melalui ibadah puasa kita. Nah, itulah tujuan kita berpuasa. Nah, makanya disebutkan dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu agar kamu bertakwa. Apa makna takwa? Takwa itu menjaga. Apa yang dijaga? Agar nafsu dan akal jangan saling mengintervensi. Akal berjalan pada relnya, nafsu berjalan pada relnya. Nafsu tak boleh mengintervensi akal, dan akal pun tak boleh mengintervensi nafsu. Inilah yang disebut dengan takwa. Kalau begitu gampang aja puasa itu. Imsakun nafsi, bukan ihdarun nafsi. Kalau imsakun nafsi maknanya apa? Menetralisir. Tapi kalau ihdarun nafsi itu maknanya menghancurkan. Tolong jangan hancurkan nafsu yang ada dalam diri kita.
ketika Nabi menanya para sahabatnya, bagaimana menurut tuan-tuan, siapalah kira-kira contoh manusia yang paling takwa itu? Sebahagian sahabat menjawab, mungkin barangkali ada teman kami ya Rasulullah. Apa kriterianya kata Rasul? Dia lupa menikah, asyik beribadah saja kerjanya. Kata Rasulullah, itu belum takwa itu. Nah, saya juga menikah kata Rasulullah. Kemudian sekelompok lain menyatakan, ya Rasulullah, ada teman kami pantaslah dikatakan dia menyandang predikat manusia yang paling takwa. Nah, kenapa dia kata Rasul? Dia tak pulang-pulang dari masjid, asyik beribadah saja kerjanya. Nah, siapa yang mengasih makannya kata Rasulullah? Yang mengasih makannya ya orang-orang rumahnya berdekatan dengan masjid. Apa kata Rasulullah? Itu juga belum takwa. Orang yang memberi makan dia itu lebih takwa kepada yang di masjid itu saja. Nah, yang paling takwa di antara kita ini semua kata Rasulullah saya. Nah, saya beribadah, tapi saya berkeluarga. Saya sholat, tapi saya peduli dengan orang lain. Nah, saya mencari harta, tapi saya juga bersedekah dan seterusnya. Jadi ada nuansa keseimbangan. Nah, inilah yang kita maksud menetralisir tadi. Itu hanya didapatkan pada ibadah puasa. Nah, jadi puasa menetralisir antara nafsu dan akal. Nah, banyak orang bertanya, apa kira-kira ibadah yang paling menonjol dilakukan Rasulullah pada bulan Ramadan? Kalau ibadah yang berkaitan dengan Tuhan atau disebut ibadah ilahiyah, itu tak ada yang menonjol dilakukan Rasul. Biasa-biasa dan sederhana saja. Sholat rawatib biasa kita juga melakukan itu. Sholat tahajud ya tambahannya hanya tarawih. Dan terakhir Rasulullah itu sederhana, cuma 8 rakaat saja ditambah 3 rakaat witir. Nah, tapi kalau begitu apa yang paling banyak dilakukan Rasulullah pada bulan Ramadan? Nah, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, yang banyak dilakukan Rasulullah pada bulan Ramadan itu infak. Sampai kata Abu Hurairah, Rasulullah itu adalah orang yang dermawan. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, Rasulullah itu lebih dermawan lagi. Nah, jadi kalau ditanya apa yang cocok ibadah kita lakukan pada bulan Ramadan ini, berbagi rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itulah amalan Rasulullah yang paling menonjol pada bulan Ramadan. Rasulullah mau belajar matematikanya tamatnya sampai kepada tingkat membagi. Kita tak tamat, makanya dari kita jago membagi-bagi itu dulu. Nah, berbuat infak. Apa yang sudah pernah kita perbuat dalam kehidupannya? Begitu banyak rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Berulang kali kita mengerjakan ibadah puasa itu, tapi pada tradisiran hawa nafsu itu nampaknya kita belum berhasil. Lebih banyak lagi duit kita keluar pada bulan Ramadan dibanding dengan tidak bulan Ramadan. Apa saja yang nampak kita di jalan siang hari itu kita beli. Tak mau dari meja makan itu. Padahal begitu masuk waktu Allahumma la tasumtu kita minum setaku air, apa yang ada di atas meja itu selera kita memang. Itu sebenarnya gambaran kehidupan dunia. Kita rebut pangkat, kita rebut jabatan, kedudukan, harta dan sebagainya. Tapi ketika nyawa itu sudah sampai ke tenggorokan, semua yang kita kumpul itu tak selera lagi kita melihat. Nah, jadi kalau begitu apa? Itu nafsu. Itu yang perlu dinetralisir. Ambillah sesuai dengan kebutuhan. Apa sih yang kita bawa? Tak ada. Cuma 3 lapis kain kapan itu. Nah, itulah yang mereka kalau besar kain kapan itu yang kemudian serondol. Tak ada itu. Kalau memang korupsi dia di malaikat juga. Nah, orang meskipun berkali-kali di bawah tawaf itu kain kapan, tidak ada hubungannya.
Jangan seperti nenek saya dulu, setiap ada orang naik haji selalu kukirin kain putih. Tak tahu dia kain putih itu di Bandung juga yang dicetaknya. Nah, hanya numpang nginap sementara dari Makkah. Nah, jadi pola-pola pikir begitu itu janganlah ada lagi dalam kehidupan kita beragama. Harta kita yang sesungguhnya apa yang kita berikan di jalan Allah. Dan kata Rasul, dominasi nafsu yang paling tinggi dalam kehidupan manusia adalah persoalan harta. Nah, makanya Rasul menunjukkan begitu hadir bulan Ramadan, jadilah dia sebagai seorang yang paling dermawan. Supaya apa? Nafsu tadi dapat dinetralisir, jangan terlalu serakah dan tamakkan dia kepada harta ini. Pemimpin-pemimpin kita ini kan begitu, tak pandai dia menetralisir antara nafsu dengan akal. Puasa juga, tapi puasanya tak berkualitas. Hasilnya karena nafsu yang lebih tinggi, akalnya terpuruk, sehingga menyebabkan dia bodoh. Bodoh enggak? Udah dia kita pilih, kita kasih lagi gaji yang banyak, mobil dinasnya mewah, dikasih lagi tempat tinggal, rumahnya lebar, ada kebun binatang lagi di dalamnya, ada lagi kolam renangnya. Tahu-tahu tak mau dia tinggal di situ, harus ke Cipinang juga dia tinggal. Bodoh itu. Nah, makanya di dalam pandangan Islam itu salah satu kriteria pemimpin yang harus ditengok itu adalah takwa. Takwa itu apa? Menetralisir antara kekuatan akal dan kekuatan nafsu yang ada pada diri. Nah, puasa mengantarkan. Makanya puasa ini dari Nabi Adam sudah ada. Nabi-nabi itu semua berpuasa karena mereka itu pemimpin, supaya jangan silau dan jangan serakahkan dia melihat harta yang ada itu. Nah, kalau dia sudah bisa menetralisir nafsu dan akalnya, inilah pemimpin yang legendaris. Sampai kapanpun dia akan tetap saja diingat dan dikenal orang. Tapi kalau hanya sekadar puasa tameng, itu tidak ada. Kalau kita tengok ya koruptor-koruptor yang ditangkap KPK itu puasa Senin Kamisnya tak tinggal. Ya, lebih banyak lagi puasanya dari ustaz-ustaz. Nah, tadi kita tidak persoalan tidak bisa menetralisir. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berbagi. Tidak hanya di dunia masalah infak ini tadi, ya di akhirat itu. Di dunia ini kalau kita lihat orang yang suka berinfak itu, dia akan dihindarkan dari berbagai macam bala dan penyakit. Orang yang sering berinfak, kata hadis Rasulullah, menurut riwayat Muslim, menghindarkan 25 macam penyakit. Tapi menurut hadis riwayat Abu Dawud, itu 67 macam penyakit. Nah, jadi semakin digorong di nafsu ini tentang harta, itu jiwa kita itu semakin kering, semakin kering, semakin kering. Nah, hasilnya lumpuh. Kalau sudah sampai kita kepada tingkat mempertuhankan harta, ini sudah tak ada obatnya. Nah, makanya diajarkan kepada kita harta itu cukup berada di telapak tangan saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Makanya ayat puasa yang satu paket dari Al-Baqarah 183 sampai 188 itu pada 188 ditutup dengan persoalan harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang berpuasa, kira-kira itulah maknanya, jangan kamu mau mengambil harta sesama kamu dengan cara yang ilegal, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ila al-hukam. Bahkan kadang-kadang hukum itu kamu taati, penguasa-penguasa yang kamu sokong untuk mengambil alih harta saudaramu yang itu sebenarnya bukan milik kamu. Itu adalah dosa. Waktu tak lalu kamu sendiri tahu kalau memang itu bukan hak kamu. Nah, jadi itu tadi puasa menetralisir antara nafsu dengan akal. Kalau ini sudah bisa dinetralisir, maka dia tidak akan mau mengambil kecuali yang haknya saja. Itulah perlunya puasa untuk
untuk mengembalikan manusia kepada citra semula agar dia tetap mempertahankan peringkatnya lebih mulia dibanding dengan malaikat dan jauh lebih mulia lagi bila dibanding dengan iblis. Jadi pertahankanlah kemanusiaan kita dengan puasanya. Jangan bercita-cita jadi malaikat, lebih parah lagi jangan pula bercita-cita jadi iblis. Jadilah kita sebagai manusia. Mulia kita dilihat oleh Allah, bangga Allah melihat kita. Karena apa? Karena ada kisah apa? Harut dan Marut. Nah, bila Harut wa Marut. Jadi malaikat ini kalau bahasa kita ada sosok dewa juga waktu itu. Parah kali manusia. Nah, begitu. Banyak mereka melakukan kezaliman dan lain-lain. Hanya semata-mata alasan mereka punya nafsu. Oleh malaikat yang namanya Harut dan Marut memohon kepada Allah, coba jadikan kami sekarang ya Allah jadi manusia, punya nafsu dan punya akal. Begitu permintaan ini dikabulkan oleh Allah, mereka lah yang pertama sekali membuat kerusakan di bumi dunia. Tak boleh ada perempuan, itu mereka bela terus. Nah, sudah begitu barulah mengaku hebatlah manusia itu. Nah, walaupun mereka punya nafsu, tapi bisa mereka menetralisir nafsu itu tadi. Nah, barulah tahu malaikat kalau manusia itu hebat. Nah, itu saya tak tahu surahnya, nah Ustaz tidak tahu itu, tapi itu ada dalam Al-Quran. Nah, bila bahwa malaikat pernah diuji coba menjadi manusia, tapi mereka tak satu. Tahu-tahu kita satu, berarti kan lebih hebat kita daripada malaikat itu. Jadi puasa mengembalikan manusia kepada citra kemanusiaannya. Jadi ini saja barangkali Pak-Pak dan Ibu-Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada kita semua. Akhirnya mari sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wadkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi quburihim mubdiya wan nur wal fushata was surur wal bahjata wal habur wal maghfirata ala ahli al-qubur innaka azizun ya ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rahmatullah majelis kita pada malam ini. Mudah-mudahan Ustaz menjadi ilmu dan menambah wawasan kita semua, dan kita tutup dengan berkat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.